Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feredan Syaritonga dengan NIM 0110222025 dari jurusan Teknik Informatika Institut Terpadu Nurul Fikri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus BGP failover dan load balancing. Saya akan share screen. Ini merupakan topologi awal pada studi kasus BGP failover. Ada 4 router dengan masing-masing IP sudah terpasang pada perangkatnya. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi BGP Peer. Pertama kita akan masuk ke router BGP 100. Kemudian kita akan menambahkan network 12.12.12.2 untuk akses ke R2 dan remote AS 200 untuk router 2-nya. Kemudian kita akan menambahkan network 14.14.14.2 dan remote AS 100 untuk nantinya terhubung ke router 4. Kemudian pada router 2 kita akan melakukan konfigurasi. Pertama kita akan masuk ke router BGP 200 dan menambahkan NIC-board 12.12.12.2 dan remote AS 200. 12 salah melakukan saya. Di router 2 kita akan masuk ke router BGP 200. Kemudian akan menambahkan NIC-board 12.12.12.1 dan remote AS 100 ini untuk menghubungkannya dengan router 1. Kemudian tambahkan lagi network 23.23.23.2 dan remote AS 300 untuk menghubungkannya kepada R3 atau router 3. Kemudian network 192.168.2.1 dengan subnet max seperti berikut. Ini untuk uh, ini dilakukan agar R2 nanti bisa terhubung ke router 4 yang akan kita jalankan seperti pada topologi. Kemudian pada router 3 masuk ke router BGP 300, tambahkan NIC-board 23.23.23.1 dan remote AS 200 agar terhubung kepada router 2. Kemudian NIC-board ke 34.34.34.2 dan remote AS numbernya 400. Ini dilakukan agar terhubung ke router 4. Nah, pada router 4 kita masuk ke router BGP 400, tambahkan NIC-board 34.34.34.1 remote AS 300 untuk terhubung ke router 3 dan NIC-board 14.14.14.1 dan remote AS 100 untuk terhubung ke router 1. Jangan lupa untuk menambahkan network 192.168.4.1 untuk akses jaringan nantinya agar bisa terhubung ke router 2. Nah, setelah selesai melakukannya, kita akan melakukan konfigurasi wake pada BGP failover. Nah, di R2 kita masuk lagi ke router BGP 200, tambahkan NIC-board 12.12.12.1 dengan wake 200. Nah, ini dilakukan agar untuk menambahkan jalur saya sebenarnya agar bisa mengakses ke atas nanti. Setelah selesai dilakukan, nanti kita akan melakukan percobaan dan setelah kita melakukan percobaan akan didapatkan 2 kesimpulan. Yang pertama, pada topologi ini R2 memiliki 2 jalur menuju R4, yaitu via R1 dan via R3. Jadi dari kiri dan dari kanan. Untuk memastikan jalur utama menggunakan R1, digunakan parameter wake 200 pada tetangga BGP. Pada tetangga BGP yaitu 12.12.12.1. Wake adalah nilai lokal yang menentukan prioritas rute. Semakin besar angkanya, maka akan semakin dipilih dia untuk sebagai jalurnya. Nah, ketika link ke R1 down, atau kita mematikannya secara otomatis, nanti otomatis R2-nya akan memilih jalur dari sisi kanan, yaitu jalur dari sisi router 3. Kenapa dia memilih ini? Karena ini sudah di backup dari awal dan dia akan memilih jalur yang masih ke-up dan bisa digunakan. Nah, saat link kembali normal, trafik kembali ke jalur utama melalui R1. Jadi, ini merupakan mekanisme failover BGP berbasis wake. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pada studi kasus BGP Ledger, topologinya masih terbilang sama.
dan kita akan melakukan konfigurasinya. Sebenarnya konfigurasinya juga masih sama, hanya mengganti pada networknya saja. Nanti kita akan melakukan looping di situ. Jadi ini merupakan konfigurasinya, masih terbilang sama dengan perintahnya juga sama saja seperti pada developer, hanya dilakukan sedikit modifikasi di sini. Jadi akan kita lewati saja, dan ini merupakan konfigurasi BGP launcher. Nah, pada pada di sini ada IP Previous Leaks client 1 permit permit ini. Sebentar, maaf, saya akan melanjutkan lagi presentasi saya. Nah, kemudian pada konfigurasi BGP launcher, pertama kita akan melakukan konfigurasi pada R2, dan memang hanya di R2 saja, pada router 2 saja. Pertama, tambahkan IP prefix list client 1 permit 192.168.00 untuk IP address-nya. Kemudian IP prefix list client 2 permit 192.168.0/24. Ini dilakukan untuk menandai atau memilih network mana yang akan diperlakukan berbeda oleh root map. Nah, kemudian root map ISP1 out permit 10, dan match IP address prefix list client 2 set aspect prevent 200. Nah, match IP address prefix list ini digunakan untuk memilih traffic dari klien atau jaringan nanti yang akan dilewati dari klien 2. Kemudian set as prevent untuk menambah panjang SPAD saat mengirim rute ke ISP1, sehingga ISP1 menjadi kurang diminati atau kurang menarik untuk dilihat oleh router lain atau jaringan lain begitu. Kemudian match IP address prefix list client 2 ini untuk memilih traffic dari klien 1 tadi. Kemudian set as prevent ya seperti yang tadi, untuk menambah panjang ASP-nya saja. Kemudian root map ISP2 out permit 10. Nah, ini maaf. Oke. Nah, jadi ini tadi maksudnya adalah root map ISP2 out permit 10 digunakan untuk membuat aturan nomor 10 dalam root map ISP2 out yang mengizinkan untuk permit rute yang cocok untuk diproses. Nah, kemudian kita akan menambahkan match IP address prefix list client 1 set as prevent 200. Kemudian kita akan masuk ke router BGP 200 dan menambahkan network 12.12.12.1 route map-nya ISP 1 out. Nah, route map ISP 1 out ini diterapkan saat mengirim BGP update ke ISP 1. Kemudian network 23.2 route map ISP 2 out. Ini diterapkan saat mengirim BGP update ke ISP 2. Nah, setelah selesai melakukan semua konfigurasi, kita akan melihat hasilnya. Pertama, ketikkan perintah show IP BGP, dan nanti kita akan melihat apakah networknya sudah ke-up dan sudah bisa digunakan. Kemudian show IP route untuk melihat untuk memverifikasi dan melihat jalur downstream yang menuju 0.1 dan 1.0, apakah menggunakan jalur yang berbeda atau tidak. Nah, begitu saja presentasi dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.